Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah bangunkan kita kembali dan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan salat subuh kita, taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan dari kajian yang lalu, tahun lalu berarti ya. Tahun lalu. Yang maaf kemarin tidak bisa hadir ya, bulan lalu. Baik, kita masih melanjutkan kajian tentang potensi yang ada dalam diri manusia, kita semua, sifat buruk yang ada dalam setiap manusia. Di mana dulu kita sudah kaji beberapa pertemuan yang lalu, bahwa dalam tubuh kita memang sudah ada potensi baik dan buruk, atau keburukan sudah ada ditanamkan dalam tubuh kita, sehingga ini yang menyertai kehidupan kita setiap hari. Jadi sifat buruk dan baik ini itu yang selalu membersamai kehidupan kita hingga nanti ajal menjemput. Maka ketika keburukan itu tidak bisa dimanage dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, maka keburukan itu bisa menjadi problematika yang rumit dalam kehidupan kita. Kita sudah bahas beberapa turunan dari sifat buruk yang ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita sebagai bentuk cobaan. Ya, hari ini kita bahas di S yang kelima, yaitu suka berbuat zalim. Jadi kezaliman itu memang potensi keburukan yang ada dalam diri kita. Nah, apa itu zalim? Ya, secara bahasa zalim itu az-zulmu, artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Disebut dalam kamus lisanul Arab, zalim itu wa ta'asy fi ghairi maudhi'. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya meja itu untuk makanan. Ketika meja itu dipakai tempat duduk, maka dia zalim. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sederhananya, zalim itu menempatkan sesuatu, meletakkan bukan pada tempatnya. Ya, jadi zalim sekali lagi itu kalau secara bahasa ya, gramatika bahasanya, zalim itu dari kata az-zulmu yang itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan secara istilah zalim itu melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik kurang atau melebihi batas. Misalnya nanti kita punya rumah, di depan rumah itu jalan. Nah, ketika kita parkir mobil di situ orang nggak bisa lewat, berarti zalim. Kenapa? Karena waktu kita beli rumah, kita nggak beli jalan itu. Jalan itu punya orang lain, punya bersama gitu. Nah, menempatkan posisi, kan mobil harusnya di dalam garasi kira-kira. Nah, ketika nggak punya garasi kemudian di depan orang, harus hati-hati, jangan-jangan ini menzolimi orang lain. Nanti kita bahas kenapa harus berhati-hati. Jadi zalim sekali lagi itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya tadi ya, meja buat duduk itu zalim. Kenapa? Bukan tempatnya meja duduk. Ya, misalnya kursi itu tempat duduk, tapi ketika dipakai buat berdiri, buat lari-lari itu juga zalim. Jadi tidak pada tempatnya, kira-kira begitu ya, pada yang sederhananya. Jadi zalim sekali lagi secara bahasa az-zulmu. Ini dalam kamus lisanul Arab, az-zulmu itu wa ta'asy, jadi menempatkan sesuatu fi khairi bukan pada maudhi'i, bukan pada tempatnya. Ya, ini banyak nanti kita bahas kezaliman yang apa sih zalim yang bisa
merusak amaliyah kita dan bisa berkonsekuensi kepada banyak hal. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 di akhir ini ada peringatan ya, innahu kana zuluman jahula. Nah, tadi yang di atas sebagai dalil bahwa manusia itu memang memiliki potensi zuluman, jamak dari kata zalim, jahulan atau jahil, jamak dari kata jahil. Itu kalau dalam bahasa Arabnya ya, bahasa Indonesianya stupid lah kira-kira. Jahulan, jahil gitu ya. Maka disebut dengan jahiliyah. Itu jahil itu bukan tidak ngerti duit, Pak. Jahil itu bukan tidak bisa baca tulis. Karena pedagang, mereka orang Arab dulu itu pedagang. Nah, pedagang itu pasti ngerti duit, walaupun nggak sekolah, Pak. Ya, transaksinya kan pakai uang. Nah, maka ayat ini di akhir surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zuluman jahula. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi ini jamak dari zuluman, zalim tadi ya, jahulan dari kata jahil. Yang diterjemahkan dalam bahasa kita ya tadi ya, istilah stupid gitu ya. Mengapa ini kaitannya dengan di awal ayat inna aradnal amanata 'ala syafawati wal ard. Jadi amanat itu sebelum diberikan kepada kita manusia diberikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ya, semua enggan memegang amanat untuk memakmurkan dunia ini. Maka kemudian manusialah yang memikulnya, dan di balik itu memang kita memiliki potensi untuk berlaku zalim dan jahil. Ini kaitannya dengan tadi ada potensi yang Allah tanamkan. Mengapa ditanamkan? Bagian dari bentuk ujian kehidupan. Ya, ini tadi surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat ke-19 juga sama. Ya, ancamannya itu luar biasa. Ya, kalau ini ada potensi zalim, kalau surat Al-Furqan ayat ke-19 itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man yazlim, ya, yazlim sekali lagi ini zalim tadi ya. Minkum ini karena bicara tentang kalian, maka dhamir kata ganti untuk orang banyak. Nudikhu azaban kabir. Nudikhu ini nauzubillah ya. Siapa di antara kamu yang berzalim, niscaya kami menimpakan kepada azab yang besar. Ya, jadi ini yang perlu kita hati-hati. Maka zalim itu wa man yadlim minkum nudikhu azaban kabira. Siapa di antara kalian yang berbuat zalim, maka akan ditimpakan azab yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa itu zalim dan bagaimana bentuk zalim? Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Ada 3 bentuk kezaliman yang perlu kita waspadai. Satu, zalim sesama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia, dan zalim kepada diri sendiri. Ya, bisa dilihat ya. Jadi pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kezalimannya? Ini yang sering terjadi, dan kezaliman tertinggi manusia itu adalah kekafiran itu sendiri. Jadi kalau orang kafir berarti dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim yang paling tinggi, yang tadi diancam azaban nar ya, azabul kabir tadi, azab yang besar itu karena puncak kezaliman itu adalah kekafiran. Ini yang perlu menjadi catatan penting ya buat saya dan kita semuanya, bahwa di antara bentuk kezaliman yang menyebabkan Allah murka ada 3 tadi ya. Satu, zalim hamba kepada Rabb-nya. Kedua, zalim sesama manusia, dan zalim terhadap diri sendiri. Baik, yang pertama ini yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Jadi zalim kepada Rabb-nya itu ada 2 kategori penting yang perlu waspadai. Pertama, zalim manusia kepada penciptanya adalah dengan kufur kepada Allah. Di akhir surat Al-Baqarah ayat 254. Ya, wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafirna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi puncak kezaliman itu adalah kekafiran. Mengapa demikian? Ini kaitannya dengan ketauhidan, kaitannya dengan akidah kita. Dulu pernah kita bahas. Mengapa kafir itu zalim yang paling tinggi? Karena dia tidak menempatkan posisi sebenarnya. Ya, bisa kita lihat di surat yang ke-7 ayat 172.
Ini sebagai kerangka dasar. Jadi mengapa orang kafir itu zalim? Karena orang kafir tidak bisa menempatkan posisi yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya itu? Manusia memiliki naluri fitrahnya bertauhid. Nah, di surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 172, pada tengah-tengah ayat ini Allah berdialog dengan kita. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh kita ketika di alam rahim itu, bukankah aku Tuhan kalian? Benar, engkau Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Inilah syahadat pertama manusia di alam rahim. Sehingga dalam akidah Islam itu semua manusia itu sebenarnya muslim ketika di alam rahim. Ya, jadi inilah mengapa nanti kalau kita di ujung akhir Al-Baqarah ini bahwa orang kafir itu orang zalim, karena orang kafir tidak menempatkan posisi fitrahnya dalam dirinya. Tadi pertama ya, surat yang ke-7 Al-A'raf 172 sebagai modal bahwa seluruh manusia di muka bumi ini yang lahir, dia membawa fitrahnya bertauhid, fitrahnya beragama Islam. Ya, inilah yang menjadi cikal bakal mengapa kalau kafir itu zalim, karena dia menempatkan posisinya bukan pada tempat aslinya. Ya, jadi sekali lagi surat ke-7 172, kemudian begitu lahir diingatkan oleh Allah di surat yang ke-30 ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lidzini hanifa fitratallah. Ya, jadi hadaplah wajahmu pada din yang hanif, tetaplah pada fitrah Allah, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada takdir Allah, pada fitrah Allah itu. Jadi apa fitrahnya? Fitrahnya telah bersahadat tuh di alam rahim. Jadi bersahadat maknanya dia mengakui Allah Tuhannya. Ya, makanya para ulama begitu bapaknya lahir anaknya muslim, bapak ibunya muslim, nggak perlu baca syahadat dulu. Kenapa? Karena pada dasarnya bayi itu mengikuti fitrah nalurinya. Maka kemudian Rasul memberikan gambaran, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Apa fitrahnya? Memiliki potensi naluri ketauhidan tadi. Ya, jadi tadi urutannya di surat yang ke-7 ayat 172 dijelaskan di surat yang ke-30 ayat ke-30 surat Rum bahwa manusia itu pada dasarnya membawa fitrah naluri ketauhidan. Nah, maka begitu lahir tadi diingatkan ada fitrah itu, maka manusia diberikan bekal oleh Allah itu untuk bisa mengetahui bahwa dia muslim sejak di alam rahim. Ya, dia memiliki tugas nanti ibadah, gitu ya. Jadi urutannya surat 7172, surat 30 ayat 30, maka konsekuensi tujuan hidupnya adalah di surat ke-51 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, bagaimana untuk mengetahui potensi tauhid, fitrah, tujuan hidupnya untuk ibadah? Maka dengan modal yang Allah berikan. Apa modalnya? Di surat yang ke-16 ayat 78. Allah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Inna sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jadi manusia itu Allah berikan bekal dengan 3 indera hidup yang bisa menjadikan orang itu bisa belajar. Sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, afidah, akal pikiran. Jadi kalau ada 3 tadi ayat dari mulai surat 7, 172, surat Ar-Rum, kemudian surat Az-Zariyat. Mengapa bisa begitu? Karena Allah berikan modal berupa pendengaran, penglihatan, dan akal. Sehingga nanti di akhir ayat ke-7 tadi 172, nanti banyak orang menyesal begitu di akhir masuk neraka karena dia kafir, maka berarti dia tidak bisa menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan akalnya untuk berpikir. Maka ketemu tuh jawabannya di surat yang ke-7 ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Jadi nanti di neraka itu akan dihuni oleh 2 kelompok saja, kelompok jin dan
manusia. Jadi jin juga berkembang biak, Pak. Ya, dia juga sedang ada di sini. Ya, karena kalau di surat jin, surat ke-72 itu, begitu ada orang menghafal Quran, membaca Quran, ada pengajian, dia juga ikut. Tapi alhamdulillahnya kita nggak usah ngeliat. Kalau ngeliat mungkin ngabur semua gitu, Pak. Ya, maka ada surat namanya surat jin, surat ke-72. Dikisahkan bahwa dia mendengar bacaan-bacaan Quran kita, ikut pengajian, ya, karena Rasulnya juga Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana cara berdakwah kepada mereka? Di surat jin dijelaskan, nanti baca saja dari surat awal sampai akhir. Bagaimana jin itu ada yang muslim juga ada yang kafir. Ya, dia juga ikut ngaji, Pak. Tapi sekali lagi alhamdulillahnya kita nggak bisa melihat. Karena secara bahasa jin itu dia kata jannah, tertutupi. Jadi kalau terbuka itu bukan jin lagi namanya. Kalau kelihatan bukan jin lagi namanya. Jin dan jun atau celana jin. Jadi jin itu dia kata jannah tertutupi, Pak. Ya, makanya kalau jinnya terlihat dipastikan itu bukan wujud aslinya. Ya, kenapa di surat jin juga diceritakan di ayat ke-26 27-nya ila manir tahdo. Yang yang melihat jin itu hanya rasul yang Allah ridhoi. Gitu ya. Jadi kalau dulu Nabi Sulaiman itu bisa ngelihat jin karena dipasukannya dari situ. Begitu mau mindahin kerajaan Balkis itu, kata jin, oke, bang, sebelum ente berdiri saya pindahkan tuh ke istananya. Kata jin kan, pinter dia punya ilmu. Sebelum berdiri itu akan dipindahkan. Tapi ada orang berilmu, tak dulu, sebelum ada berkedip sudah pindah. Gitu kan, lebih pinter kan? Hari ini terbukti, Pak. Kita bisa ngomong sama orang Amerika dalam detik yang sama. Teknologi Nabi Sulaiman dibuktikan hari ini. Dan banyak teknologi canggih masa lalu, Pak, yang bisa kita geleng-geleng kepala. Baca surat kisah Nabi Nuh, bikin kapal, Pak, di atas bukit. Coba bagaimana cara motong kayunya, Pak? Gitu ya. Bikin navigasinya. Kenapa kapal itu depannya itu lancip? Luar biasa. Sebelum ada ITB, Pak, sebelum ada PT DAK, galangan kapal, itu sudah ada teknologi zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah nabi kelompok kedua atau orang kedua, Abul Bashar namanya. Setelah Nabi Adam, keturunannya habis, Nabi Nuh. Canggih ya. Sebelum Nabi Sulaiman ada Nabi Nuh loh. Ada kaum Ad, Pak, bagaimana bisa motong batu bisa menjadi rumah tuh. Laser sampai hari ini lasernya itu belum bisa, Pak. Ngukir di batu besar gitu ya. Di bukit yang di antara di Bukit Madain Soleh itu dulu ada pelapon begini, Pak, tempatnya ngumpul, sampingnya itu dibuat bangku-bangku begitu buat rapat mereka, kiri-kiri. Itu ditemukan oleh PBB, Pak. Ya, dan ada hadis memang menerangkan di atas itu ada air. Saya pernah kesana 2016 sampai air sudah mengering. Di atas itu ada air sumur yang dulu Rasul pernah lewat dan dilarang minum air itu. Sekarang dijaga PBB itu. Nabi Sallallahu masih banyak lah kisah-kisah masa lalu yang bisa dilihat dan ternyata teknologi masa lalu itu lebih canggih dari hari ini. Gitu ya. Dulu kan zaman Nabi Sulaiman ada nggak internet? Walau alam. Tapi buktinya itu ada orang pinter melebihi jin, Pak. Jadi jin itu sebelum berdiri itu ada berapa menit, sebelum berdiri berapa detik, itu lebih cepat 0 sekian detik karena kedipan mata. Gitu kan. Maka jin itu di bawah orang pinter, Pak. Ada orang berilmu, jin itu tetap masih kalah. Gitu ya, makanya kita harus berbangga jadi manusia, Pak, bukan jin. Makhluk kasar. Baik. Nah, tadi jadi kezaliman tertinggi itu kafir. Kenapa? Karena dia menempatkan posisinya bukan pada tempatnya. Tempatnya apa? Muslim, Pak. Maka wanti-wanti betul kalau di Jumat dibacakan oleh para khatib. Apa diantaranya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa itu? Ali Imran ayat 102. Wala tamut, jangan sampai kamu mati kecuali beragama Islam. Kenapa? Kamu kan zolim, rugi gitu. Kenapa? Karena tidak menempatkan posisinya. Dia pernah berjanji, pernah bersahadat, nanti begitu mati kafir, neraka jahanam selama-lamanya. Maka di surat 98 ayatnya ke-6,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang kafir itu ada dua ya. Ada dari golongan ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahli kitab itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrik, penyembah patung, penyembah berhala. Fina, dua kelompok ini fi jahannam. Maka peringatannya, ayo jangan sampai kamu mati kecuali beragama Islam. Makanya pertahankan. Kenapa? Kalau mati dalam keadaan kafir, maka berarti dia zalim kepada Allah. Sampai malaikat nyambut nyawa jangan gregetan, Pak. Gimana cara nyambutnya? Dipukul dulu. Yang dipukul itu punggung dan wajahnya. Di surat yang ke-8 Al-Anfal ayat ke-50, yadribullah, mereka dipukul punggung dan wajah mereka. Kenapa punggung dan wajah mereka, Pak? Yang bisa memberikan jawaban diantaranya ada ilmu psikologi, Pak. Pukulan di wajah itu pukulan penghinaan, Pak. Orang kalau tampar di depan orang itu dendam kesemuanya luar biasa. Makanya punggung itu kaitannya ngerasa sakit, ada saraf di belakang sini, Pak. Itu saraf kematian. Subhanallah ya. Jadi tapi matinya itu dimainkan itu. Kalau dipukulkan sakitnya luar biasa. Nah, itu matinya orang kafir. Ya, dicabut itu sambil dipukul, sambil dikasih DP nih ke neraka jahanam. Alhamdulillah ya. Itu kenapa? Dia zalim. Kenapa zalim? Harusnya dia menyembah Allah tapi menyembah yang lain. Maka kezaliman tertingginya adalah dia berlaku zalim, tidak mau ibadah, tidak mau kafir lah istilahnya, kafir dari agama Islam. Maka belakangan ini makin banyak nih ada orang bangga betul dia kafir, ya karena kok di Islam nggak nyaman ya gitu. Bapak lihat ketika di Swedia ada pembakaran Quran, kita kan marah-marah nih, emosi lah, siapa nggak emosi? Ini kalau di sini mungkin udah disantet orang, udah dibikin sate kali gitu kan, karena di sana saja. Tapi sisi lain, Pak, itulah cara Allah mengenalkan Islam, Pak. Makin banyak berbondong-bondong Islam masuk Islam. Ingat nggak dulu kisahnya Rasulullah SAW? Itu ketika belum banyak masuk Islam, itu kalau ada orang pergi haji, dulu kan orang pergi haji juga sebelum Islam datang ke Ka'bah gitu. Itu orang Quraisy itu nyebar banyak orang. Kalau sekarang mungkin mata-mata atau truk sandi. Di ujung mau jalan masuk, pintu masuk ke Mekah, sudah ada provokasi. Hati-hati kamu masuk Mekah. Kenapa? Itu ada orang gila tuh. Ada orang gila bikin ajaran baru. Namanya Muhammad. Jadi provokasinya di ujung gang menjelang masuk ke Ka'bah itu diinformasikan ada ajaran orang gila yang mau nentang nenek moyangnya, namanya Muhammad, yang diajarkan tentang Islam. Justru mereka penasaran, Pak, gitu kan. Nah, ini terjadi ketika ada pengoboman menara kembar di Amerika tahun 2011 ya, 2000 berapa dulu? 11 benar ya? Itu ternyata yang masuk Islam makin banyak, Pak. Ya. Di Eropa juga sekarang banyak gereja yang akhirnya dipakai buat masjid. Di Australia, di New Zealand, ya kemarin ada teman-teman yang kebetulan tinggal di sana sedang berkunjung ke Indonesia, itu makin banyak sekarang gereja yang mereka beli. Dijual murah, Pak. Di Swedia ini yang bakar Quran itu gerejanya sepi, Pak, nggak ada orangnya. Ya, insya Allah nanti akan muncul ya. Makanya orang kafir itu sangat benci, memang. Ya, bencinya luar biasa sama Islam. Kenapa tadi? Dia zolim, ya. Padahal manusia tadi begitu lahir, sebelum lahir sudah dikasih tahu bahwa ada potensi. Fitrahnya itu ada dua sebenarnya. Ada fitrah sifatnya fisik dan psikis. Fitrahnya fisik itu tumbuh, Pak. Dari kecil menjadi besar, nanti setelah besar, tua, mati deh. Itu fitrahnya fisik. Penjelasannya dalam Quran surat ke-30 ayat 54. Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ba'da dha'fin quwwah tsumma ba'da quwwah dha'fan wa syaibah. Allah telah menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah berangsur menjadi kuat, dan setelah kuat lemah kembali, tumbuhnya uban, meninggal itu situ. Nah, itu fitrah namanya. Fitrah dari sisi fisiknya. Fitrah dari sisi jasmaninya. Tumbuh ya. Maka kalau kita sendiri mendengar tumbuh kembang, kalau pertumbuhan kaitannya dengan fisik, perkembangan kaitannya dengan psikis. Ya, atau kejiwaan.
maka tumbuhnya visi kita itu berproses dari lemah menjadi kuat. Itu siklus, maka kita akan mengalami itu. Ya, telah kita bahas dulu, dari lemah menjadi kuat, dari kuat lemah kembali. Sejak kapan lemah kembali itu? Setelah lewat 40, 50, makin ke atas itu makin lemah. Nah, ini kan kita rata-rata baru berapa usianya ya? Ya 5, masih muda lah. Karena PBB bilang remaja itu usia 60 tahun itu masih kategori remaja, Pak. Cuma remaja masa lalu kelihatannya. Kenapa? Fisik kita makin nggak kuat. Ini kan siklus. Nah, kalau kita menyadari fitrah ini, oh ada fitrah jasmani. Kenapa dia tumbuh? Tapi ada fitrah ruhani. Tadi surat Rum. Jadi ada fitrah ruhani, fitrahnya itu bertauhid. Maka inilah yang mengapa orang kafir itu dianggap dia zolim karena dia mengingkari fitrahnya beragama tauhid atau bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, kezaliman secara makhluk ditandai dengan berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Ya. Karena ternyata kesyirikan itu ini nasihatnya Luqman ya kepada anak-anaknya, ini luar biasa. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ya janganlah kamu menyekutukan Allah. Sungguhnya berbuat syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Ya, jadi kalau orang kafir sudah jelas kekafirannya zalim. Tapi kalau yang berbuat syirik itu ada syirik yang besar, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Kaitan dengan ibadah. Ya, misalnya di surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, di ayat 110, di ayat terakhirnya. Ya, ayat terakhir di 110, pada akhir kalimat ayatnya itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu berbuat syirik dengan dalam ibadah dengan satu apapun. Ini syirik dalam ibadah, Pak, yang ngeri, Pak. Ya, maka disisakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan syirik tersembunyi. Syirik di sini adalah syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi. Nah, dikisahkan pada ayat ini, dulu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW itu ada tiga orang, dua orang itu sedang berjalan menuju masjid sambil membincangkan saudaranya. Misalnya Mas Iksan itu lagi di dalam rumah, di depannya ada temennya nih lagi mau ke masjid, ngomongin Mas Iksan gitu. Pak Iksan mau orangnya baik, rajin sholat, rajin ibadah. Yang ngomongin nggak tahu kalau Iksan lagi dengerin. Dan Iksan di dalam rumah merasa senang. Nah, itu senang ngomongin kebaikannya. Nah, ngadu tuh ke Rasulullah, cerita, ya Rasul tadi saya diomongin kebaikan oleh fulan-fulan. Terus kamu senang nggak? Iya, kata Rasul, hada syirkun khafi. Jadi kebaikan kita diomongin orang lain dan kita bangga, itu ternyata bisa menjadi syirik, Pak. Coba. Makanya kalau ada yang nyanjung kita itu harus dikasih pukulan sebenarnya gitu ya. Disanjung kebaikan, itu bisa jadi. Mengapa? Karena tidak lurus lagi niatnya. Jadi syirkun khafi itu, syirik tersembunyi, adalah berbuat syirik karena berbuat merasa riya, merasa bangga, merasa senang dalam ibadah dan omongan orang lain. Nah, apa sebabnya? Di surat 98 ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Kita disuruh hanya beribadah dengan ikhlas. Ini yang subhanallah ya, mengapa kita perlu berhati-hati. Ternyata kita sholatun itu bisa membawa kepada kesyirikan. Tapi syiriknya syirik tersembunyi, Pak. Namanya syirkun khafi. Tadi dalilnya surat 18 Al-Kahfi ayat terakhirnya 110, dan pada penghalang akhir ayat ini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai berbuat syirik dalam ibadah dalam bentuk apapun. Jadi sholatnya lillah, puasanya lillah, bangun masjidnya lillah, ya, bukan karena bangun masjid kampanye nggak jadi minta lagi karpetnya. Alhamdulillah.
Ya jangan sampai terjadi lah ya, kalau mau nyalon ya gentleman gitu ya. Ini bangun masjid, mau kampanye biar milih dia, ya waktu nggak kepilih dia marah. Dia minta itu kalau perlu semennya dibalikin. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi kezoliman seorang hamba itu ada dua kategori besar. Dia zolim secara mutlak, dia kafir. Yang kedua, dia muslim tetapi berbuat syirik. Maka ini yang perlu hati-hati. Di antara jalan menuju kesyirikan di sini adalah riya dalam ibadah. Merasa senang diomongin kebaikan dalam ibadah, itu masuk kategori syirik yang tersembunyi. Ya mudah-mudahan lah ya, tadi sholat kita ke sini bukan karena orang lain. Ya, diomongin kebaikannya, oh saya gitu ya. Ini kalau masjid bukan karena saya nggak berdiri, alhamdulillah sih, gitu kan. Khawatirnya masuk kategori itu. Ya, jadi ini kalau bukan saya yang bangun masjid, nggak jadi masjid ini. Itulah setan, cara setan membangkitkan emosi senang kita untuk dipuji orang lain, disanjung orang lain. Masya Allah ya. Baik, itu yang pertama, kezaliman kepada Robnya. Yang kedua, zalim kepada sama manusia, Pak. Ini banyak hadis sebenarnya cerita tentang kezaliman pada sesama manusia itu. Ya, diibaratkan dalam hadis ini, barang siapa zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatan maupun yang lainnya, maka hendaknya dia meminta dihalalkan dirinya pada sebelum dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Ya. Nanti di akhir hayat kita, nanti di hari kiamat, Pak, di alam barzah itu, di alam akhirat itu, nanti kebaikan amal soleh orang yang berbuat zalim itu diberikan kepada orang zalimi. Misalnya si A itu dizalimi oleh si B, nanti di akhirat di pengadilan Allah itu membayar tuh kezalimannya. Ya, kita ngeri, Pak. Misalnya mohon maaf, saya punya rumah, kemudian saya parkir aja di depan rumah orang, di depan jalan rumah saya. Orang nggak bisa lewat. Berapa orang nggak bisa lewat? Berarti berapa orang yang terzalimi di situ? Ya, sekali lagi ini kan menempatkan posisi, kalau bicara zalim, menempatkan posisi bukan pada tempatnya. Jadi kalau jalan itu ditutup tidak bisa tanpa alasan gitu ya. Misalnya depan jalan tutup tuh karena keamanan, boleh itu karena alasan keamanan. Tapi kalau tutup karena mobil kita nggak usah lewat, kita sengaja di situ, berarti kita khawatir nih, itu bagian dari kezaliman. Dan tadi bayangkan kalau orang berbuat zalim, satu jalan ini banyak orang yang menggerutu tuh. Ini orang kok parkir di jalan. Berapa orang lewat hari itu misalnya? Berarti dia telah terzalimi orang lain. Nah, termasuk mengambil haknya orang lain. Bayangin tuh, ada orang korupsi. Anggaplah misalnya pimpinan daerah korupsi. Dituduh korupsi sekian miliar, itu uang rakyat. Kira-kira gimana tuh, Pak? Rakyatnya ada berapa juta orang misalnya. Nah, dia menanggung kezaliman rakyatnya itu. Nauzubillah ya. Jadi di hadis ini nanti kalau orang berzalim itu, amal solehnya itu diambil oleh orang yang dizalimi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Nanti kalau sudah habis amal solehnya, keburukan orang zalimi ditimpakan kepada dia. Nauzubillah. Ngeri, Pak. Ya, maka saya tidak mau tertarik untuk menjadi pemimpin di negara. Kemarin Jumatan ketemu menteri gitu ya, pas khotbah di masjidnya, dia bilang, "Mas, nyalon ya di Bekasi, saya biayai semuanya." Saya bilang, "Pak, saya dari dulu tidak tertarik menjadi anggota dewan, jadi pimpinan daerah. Kenapa? Satu, nggak ada niat, dua, nggak ada yang milih, Pak." Tapi kembali ke pasal pertama, Pak, gitu kan. Dan sang menteri udah, pokoknya Mas beres, terima jadi. Karena dia tahu saya gitu. Nah, ente bisa jadi nih Bekasi, kata. Enggak. Saya belajar politik Islam dulu, itu bukan untuk politik praktis, tapi sebagai ilmu, namanya fikih siasah. Boleh juga dipelajari, Pak. Belajar fikih ibadah. Iya. Di Islam itu banyak, ada fikih jinayah, ada fikih muamalah, fikih ibadah, ada fikih siasah, fikih politik. Nah, saya belajar politik itu untuk mengenal fikih siasah, bukan untuk praktek jadi anggota dewan atau jadi pimpinan daerah. Saya ngeri, Pak, dengan hadis ini. Ya Allah, bayangkan kalau ada wali kota korupsi,
Yang dikorupsi uang rakyat misalnya. Rakyatnya ada berapa juta orang. Pajaknya dikorupsi oleh dia. Kira-kira gimana cara mengembalikannya? Kira-kira gitu ya. Kalau manusia mungkin bisa bebas. Di dunia kata KPK, oh kamu karena korupsi sekian juta, kamu dihukum sekian tahun ya. Oke, itu kata KPK, clear di dunia. Tapi akhirat gimana? Ya, makanya mari berhati untuk tidak berbuat zalim kepada sesama kita, gitu ya. Memfitnah, mencaci maki, itu bagian dari berbuat kezaliman kepada saudara kita. Maka ini hati-hati betul. Jadi hadis ini masih banyak hadis yang lain ya, disebut dengan istilah muflis. Orang yang rugi itu siapa? Orang yang rugi itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan amal soleh, amalan puasanya, amalan sholatnya, amalan taklimnya, semua amal soleh itu, tapi habis untuk bayarin kezalimannya. Alhamdulillah ya. Nah ini penting. Ini ada juga hadis yang lainnya ya. Ketika dia melakukan kezaliman, ya bahkan ini yang lebih ngeri ya. Perkara yang kecil saja itu yang dirampas dari saudaranya itu akan ini analoginya kayu siwak, Pak. Hanya ngambil siwak orang lain. Siwak harganya berapa sih kira-kira? Itu haknya orang muslim itu ya itu akan termasuk kezaliman. Nauzubillah. Ini dua hadis saja ya menggambarkan tentang zalim kepada orang lain. Semoga kita dilindungi oleh Allah untuk tidak berlaku zalim. Jadi kalau orang mencuri itu berarti dia zalim kepada orang yang curinya. Tadi termasuk korupsi. Nah, kalau ini siwak saja, Pak. Apalagi di korupsi itu uang rakyat gitu gimana coba? Ya Allah. Semoga enggak ada ya kalau Bapak jadi pimpinan nanti ditakdirkan jadi wali kota gitu ya. Ya berhati-hati. Ya, banyak yang nunggu di luar bisa jadi menghormati, setelah itu bahkan menghinanya. Baik, yang ketiga nih, zalim kepada diri sendiri. Nah, zalim ini di surat Al-Baqarah ayat 57 ya. Jadi, wadulana alaikumul ghamama, kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna wa salwa ya, ada yang membuat dia jadi teduh ya. Maka makanlah makanan yang baik-baik, rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Maka mereka menzalimi mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Pada akhir ayat ini, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kita ini sering menzalimi diri sendiri. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam dulu pernah kita bahas di pertemuan tahun lalu lah ya, di 2022. Nabi Adam itu digoda oleh Allah digoda oleh iblis atas izin Allah tentu saja. Itu digoda dengan bujuk rayunya iblis. Kata iblis, "Adam, aku ini sedih nih. Kamu tahu nggak, Adam? Kamu dikasih fasilitas hidup yang mewah, tidak kelaparan, tidak telanjang, tidak kepanasan. Kebutuhan dasar manusia kamu terpenuhi, nyaman di sini. Tapi Dan, aku sedih. Kamu nggak abadi di sini, Dan. Apa buktinya? Kamu dilarang makan buah khuldi, Dan. Apa tuh khuldi? Buah keabadian, Dan. Itu artinya kamu nggak abadi di sini." Kira-kira gitu. Ini kan analogi iblis luar biasa ya. Ya, padahal larangan itu sebagai bentuk cobaan. Dilarangnya makan buah khuldi itu karena nanti kamu akan celaka. Nah, iblis memutarbalikan fakta, Pak. Ini pinternya. Maka itu di surat yang ke-15 ayat ke-39 itu iblis bisa menjadikan pandangan yang buruk jadi baik di mata kita. Ini lihatnya iblis, Pak. Dia nggak perlu kuliah, Pak, tapi pinternya luar biasa gitu kan. Karena dibekali modal oleh Allah untuk bisa menggoda manusia sebagai bentuk cobaan. Nah, Nabi Adam itu akhirnya ngikutin tuh. Adam, kamu di sini itu saya sedih deh, kamu nggak abadi, Adam. Coba ente bayangin deh, coba pikir. Ini kan, ini iblis pinternya. Coba ente pikir. Ente di sini kan nggak kelaparan tuh. Di surat ke-20 dari 117 sampai 119 itu Allah sudah berfirman, "Faqulna ya Adam." Allah berfirman, "Adam, hada adulaka wa lajujika." Dan ini ada musuhmu yang nyata dan istrimu, Dan. Allah kasih tahu itu. Tapi kemudian seiring waktu, ini bentuk cobaan ya buat manusia. Maka kemudian Nabi Adam digoda luar biasa tadi.
mampu dibalikan fakta berpikirnya. Maka manusia itu seringkali kalau dilarang malah bikin penasaran, Pak. Inilah cara iblis menggoda. Bayangin, yang dilarang cuma satu, kamu jangan makan buah khuldi dam. Nah, apa tuh khuldi? Buah keabadian. Kan masuk akal akhirnya kan? Makanya kamu nggak abadi dan di sini, nggak lama kamu di sini, nggak abadi. Padahal kamu enak aja kan? Nggak kelaparan, makan enak, pakaiannya bagus. Apa sih dengan minta kamu di sini? Nah, maka kata Allah itu jangan sentuh ini. Nah, ini biasanya manusia itu kalau dilarang malah dilakukan, penasaran, Pak. Nah, maka kezaliman Nabi Adam ini kemudian beliau akhirnya turun ke bumi. Nah, maka turunnya itu bukan berarti Allah tidak sayang Nabi Adam, tapi karena ini untuk proses siklus kehidupan. Maka ada cobaan. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Surat apa itu? Al-A'raf ayat 23 nanti dibaca ya. Ini doa Nabi Adam alaihissalam. Maka doa ini seringkali diurutkan oleh para ulama di urutan ketiga setelah bertahlil atau bertahmid, berselawat dan baca doa ini. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kita ini sering zolim, Pak. Manusia kan banyak melakukan kesalahan gitu. Coba ada nggak yang kita nggak pernah buat salah? Nggak ada. Karena tadi terahnya Nabi Adam itu manusia memang sering kali berbuat dosa dan salah. Maka doa ini mengiringi kehidupan kita ya. Makin hari makin banyak yang mungkin kita sadarlah bahwa banyak orang kesalahan. Maka sering-sering baca doa ini, Pak. Dan urutannya itu di awal bukan di akhir. Urutannya itu biasanya setelah tahlil atau tahmid, ya, kemudian sholawat, baru doa ini dibuka. Mengakui kesalahan diri. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam itu menyesalnya luar biasa, Pak. Kenapa? Hanya satu yang belum langgar, Pak. Nah kalau kita Masya Allah ya, banyaknya luar biasa. Maka mudah-mudahan kita berikan kemampuan oleh Allah untuk menyadari diri. Ya, kesadaran diri ini penting, Pak. Apalagi usia kita makin bertambah. Ya, toh semakin tua kan kita secara fitrah tadi nggak mungkin semakin kuat. Pasti semakin tua semakin lemah. Ya. Pekan lalu datang ke kami itu ada ayah ibu seorang suami istri yang datang membawa putranya. Putranya ini profesi sebagai dokter, praktek di rumah sakit di Bekasi dan sekarang sedang ngambil spesialis penyakit dalam. Putranya mengalami depresi. Sang dokter ini mengalami depresi sehingga hampir blank itu, Pak, ilmunya, sampai dia takut mau praktek dari dokter lagi. Sudah pada lupa tuh hafal nama obatnya. Padahal dia nikah baru 6 bulan ini. Begitu nikah, ambil profesi di Makassar, di Unhas, ngambil profesi penyakit dalamnya. Baru beberapa bulan belajar, ternyata kena serangan depresi. Subhanallah ya, ini tadi ketika datang saya hanya mengecek 2 hal saja. Satu pada manajemen waktu, kedua pada manajemen emosi. Ya. Manajemen waktu kaitannya dengan ngatur waktu. Bangun subuhnya gimana? Poin pertama itulah kira-kira. Makanya hati-hati kita di rumah, anak-anak kita di rumah. Anak hari ini itu pada rentan luar biasa, Pak. Kejiwaan generasi kita rentan. Mengapa? Karena manajemen waktu mereka lemah. Apa diantaranya? Bangun subuhnya susahnya luar biasa. Ya, kita yang sudah tua datang ke masjid, anaknya mungkin masih tidur di rumah. Maka alhamdulillah rumah saya depan masjid begini. Itu kalau tadi saya matikan AC-nya itu jam 3:30 atau jam 4 sudah mati AC, di kipas angin sudah mati. Dan mereka sudah tahu kalau kipas angin dan AC sudah mati berarti tandanya suruh bangun. Sebelum dari sini saya bangunkan mereka semua. Biasalah ya, begitu bangun, iya udah duduk. Ya, kadang-kadang gelosor lagi.
Itu cobaan manusia. Maka setelah saya nggak ada, istri saya bertanggung jawab di situ. Nah, kalau biasa di rumah, karena rumah saya dekat masjid ini, saya tidak ke masjid kecuali setelah qomat, karena saya membagi sholat sunnah saya di rumah sambil ngawasin anak saya, kamu harus ke masjid. Jadi laki-laki anak saya harus sholat ke masjid. Ya, dan saya akan berikan hukuman kalau dia di rumah tidak sholat ke masjid tanpa alasan. Biasa anak, saya buat baby, nah itu alasan, kan? Buang air misalnya, ya udah alasan. Tapi kalau enggak, ada punishment yang muncul. Kenapa saya mengajari mereka bahwa sholat di masjid itu penting? Satu, pahala pasti. Kedua, menjaga manajemen waktu. Ya, maka mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya lah ya. Baik, dari doa tadi sampai Adam, tolong dihafal, nanti diingat-ingat. Surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-23. Ini juga kisah di situ, itu panjang kisah sebelumnya. Itu Nabi Adam, bagaimana kisahnya terbujuk rayu oleh iblis tadi. Dam, saya sedih deh kamu Dam, kamu nggak akan lama di sini Dam, gitu kan? Ini bujuk rayunya iblis, na'udzubillah. Baik, jadi kesimpulannya bahwa ada 3 kezoliman yang bisa mendatangkan kemurkaan. Zolim kepada Allah SWT sebagai Rabb kita, kedua zolim kepada sesama manusia, dan yang ketiga zolim kepada diri sendiri. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa menjaga diri agar tidak berbuat zalim baik kepada Allah, kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ada yang bertanyakan sebelum tutup? Oh, enggak. Ya. Ya. Pasti. Jadi syirik itu kan la tusyrik billah. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi kalau tadi kesyirikan itu pada dasarnya adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah kira-kira. Maka ketika tadi sholat, bisa sholat itu harusnya kan lillah. Mungkin ini li mertua, li temen, gitu kan. Sholatnya karena istrinya, dilihat istrinya, oh suami saya rajin banget sholat. Nah khawatirnya gitu kan. Maka dalam hatinya ketika ada selain Allah itu, tadi kan ayatnya di surat ke-98 surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, tidak akan kita diperintahkan Allah beribadah kecuali dengan ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Mentauhidkan Allah itu ikhlas di sini. Allah tujuannya, Allah segala-galanya. Maka ketika ibadah di surat yang ke-6 ayat 162, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ibadahnya, sholatnya, ibadahnya, hidup matinya itu lillah. Maka ketika ada manusia dia tidak ikhlas dalam ibadah, tadi masuk kategori syirik, menyekutukan Allah, tapi syiriknya syirik kecil, tersembunyi, bukan kecil, tersembunyi, Pak. Namanya syirkun khafi. Itulah penafsiran dari surat Al-Kahfi ayat 110 terakhir tadi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu berbuat syirik dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Artinya dalam ibadah itu bisa jadi kita berbuat syirik karena menduakan Allah. Niatnya bukan karena Allah. Itu yang ngeri, Pak. Sholat bukan karena Allah, karena pengen lihat temennya. Kok Bapak nggak masjid? Iya, nah seneng. Ini bahaya, Pak ya. Puasa juga gitu. Haji, ya kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok, nah khawatir itu hajinya ligelar misalnya gitu kan. Jadi Pak Hadi disebut nggak nyambung. Pak Haji Hadi baru nengok, nah itu khawatir. Ada sebutan haji itu menjadikan orangnya, kamu tahu nggak saya sudah haji berapa kali? 3 kali loh, kayak tukang bubur naik haji tuh. Gitu ya. Kita khawatir itu bisa menjadi wasilah iblis menggoda kita agar tidak ikhlas. Gitu Pak ya. Jadi melakukan syirik dalam ibadah itu dengan sikap ria, pamer, ujub, dan kawan-kawannya itu senang kebaikan dia mohon lain, itu bagian dari berbuat syirik, tapi kategorinya tersembunyi. Gitu ya, bukan yang besar. Kalau besar itu lama-lama bisa jadi besar, Pak. Kan kecil jadi besar gitu kan. Maka ya ini tidak menyebabkan orangnya kafir, tidak. Ya, tetapi amalia musyriknya di situ itu dosanya besarnya tadi. Kesyirikan gitu ya. Syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang besar, dia nyembah patung, bahkan kesyirikan terbesarnya tadi dia kafir,
Nah, nauzubillah, ya, nyembah patung, di rumahnya ada patung, dimandikan, nah berarti sudah, bahkan patungnya diajak ngobrol gitu ya, patungnya diajak main gaplay misalnya, itu berarti kesyirikannya. Nauzubillah. Baik, itu barangkali Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah saya pribadi mohon dengan maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.